Shalom, shalom, semangat, saudara. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya. Selamat pagi menjelang subuh, saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penyerahan diri kita akan kuat kuasa Allah yang menyertai kita. Jadi semua itu karena anugerah, karena pemberian Allah, dan karena Dia sendiri yang mengutus kita, Dia sendiri yang membuat kita menjadi mampu dan kita bisa. Jadi kita tidak akan bisa tanpa penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi pemberian nafas hidup ini yaitu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kalau Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, saat itulah Tuhan akan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Maka daripada itu ada ayat yang mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 30, saudara. Nanti bisa dibaca dan akan saya sertakan di sini ya, di layar. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi melainkan dari Dia yang mengutus aku. Disitulah Yesus baru dapat berbuat apa-apa, ya. Jadi kayak kita pun sama saja. Jadi kita tidak akan mampu berbuat apa-apa dengan keberadaan kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Intinya seperti itu, saudara. Makanya kalau ayat ini diartikan yang lain ya oleh hamba-hamba Tuhan atau siapapun orang yang menafsirkan, nah itu bahayanya di situ. Ya, makanya baca satu perikop supaya mengerti ya. Banyak orang-orang yang membaca ayat firman Tuhan ini tidak satu perikop sehingga nggak ngerti maksudnya apa gitu. Maksudnya seperti itu, saudara. Kita ini tanpa hikmat atau hidayah dari Allah, dari Tuhan sendiri, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang benar dan baik sesuai keinginan Allah. Ya, manusia itu terbatas kemampuannya, tetapi Allah yang tidak terbatas itu yang membuat kita mampu menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia kepadanya, dan semakin melayani Dia dan semakin diubahkan kehidupan kita, dan semakin mencintai Allah dan mencintai Tuhan Yesus, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan, kita akan dibenarkan, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan ya. Gampang, ikut Tuhan Yesus itu gampang, saudara. Pada saat kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan percaya dalam hati, disitulah sebetulnya Roh Kudus yang membuat kita bisa mengatakan dan mengimani itu. Ya, makanya semua itu pemberian dan anugerah Allah, bukan kuat kuasa dan hasil usahamu, tetapi semua itu pemberian. Namanya pemberian kek-kekan, le orang Jawa Timur yang ngomong. Wong kon dikeki lho, untuk kon sing usaha dhewe ngono meh gaya, manungsa meh gaya, meh kemaki, merasa bahwa dirinya mampu semua itu. Enggak bisa, saudara. Kalau kita enggak diberi nafas hidup oleh Tuhan, itu sudah enggak berguna kita itu. Gitu loh, saudara. Intinya seperti itu ya. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kuasa firman-Mu ini terjadi sesuai dengan yang Kau firmankan bagi setiap pendengar, viewer atau subscriber, ataupun InShot video editing, ataupun sarana YouTube dan media-media lain, demikian juga XL. Kami yakin semua orang-orang yang tergabung di dalam ikatan ini semuanya Engkau kasih, Engkau berkati, dan kami semua sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah sejati. Dan kami tahu Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa firman-Mu ini untuk tersampaikan, terberitakan kepada umat-Mu. Kirim jemaat-Mu di channel ini sebanyak mungkin ya Tuhan, semakin mereka mengenal kasih dan kebenaran-Mu dengan secara sederhana, dan mereka dipulihkan kehidupan mereka, mengalami cinta dengan Tuhan Yesus, dan mereka datang kepadamu memuji dan menyembah Engkau, bukan menyembah hamba-hamba Tuhan dan percaya kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi percaya kepada firman-Mu yang diberitakan dan membuat mereka memuliakan Engkau dengan sukacita yang daripadamu sendiri. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang bersama Tuhan Yesus. Kita bisa. Dan kaya yakin firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 30 ini akan membukakan mata rohani kita lebih dalam lagi ya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, gini, ayat ini mengatakan bahwa Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku melakukan segala sesuatu berdasarkan utusan, yaitu dari Bapa, Allah Bapa. Jadi intinya memang Tuhan Yesus gak mampu melakukan apa-apa, saudara, karena dia pada saat dia di 100% menjadi manusia, diciptakan di bumi ini, dan Allah menjelma menjadi manusia melalui Yesus Kristus itu, ya, menjadi juru selamat. Setiap orang yang percaya dan mengaku dosa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya, itu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu itu karena pertolongan Allah Bapa di surga, dan atas perintah-perintah Allah Bapa di surga, bukan atas kehendaknya sendiri sebagai Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi gitu loh. Nah, setelah itu Tuhan Yesus katakan, dia setelah meninggal, mati di kayu salib dan masuk bangkit pada hari ketiga dan naik kerajaan surga, dia katakan, jangan khawatir orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, aku akan memberi seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kamu. Nah, kita pun sama, saudara. Kayak saya sendiri seperti ini, saya yakin dan percaya saya nggak mampu melakukan apapun. Apapun mengatakan atau melakukan firman Tuhan yang dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri, karena kita semua adalah saudara. Kita nggak akan mampu, saudara, ya, melakukan itu semua. Karena itu, hidup dalam roh itu kalau tidak dalam tuntunan Roh Kudus nggak bisa itu, saudara. Ya, saudara yang mendengarkan firman ini, coba bayangkan, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, bayangkan, kan berat, pasti nggak bisa, saudara. Tetapi kalau bersama Roh Kudus, itulah Tuhan katakan, bukan aku yang mampu, tetapi Allah Bapa yang membuat aku mampu, kata Tuhan Yesus. Nah, itu diterapkan ke kita, saudara. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk berjalan dalam seluruh kebenaran Allah. Makanya nek kita berjalan sendiri dalam kedagingan, kita pasti berjalannya di dalam Galatia 5 ayat 19. Nggak bisa berjalan di Galatia 5 ayat 22 sampai 24, nggak bisa. Karena kalau kita berjalan dalam daging, berjalan dalam nafsu, berdasarkan akal pikir kita, tidak pakai pikiran Kristus, tidak pakai pandangan Kristus, tidak pakai pendengaran Kristus dan perkataan Kristus, tubuh ini tidak bisa menjalankan firman Tuhan. Jadi tidak bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita hidupnya pasti binasa. Di luar Tuhan, di luar Allah, kita tidak bisa apa-apa, karena Allah yang menciptakan kita, dan kita harusnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya, jangan sampai kita ini ciptaan Allah tidak kembali kepada Allah, ya, eman-eman, saudara. Ya, intinya begitu, saudara. Makanya ayat ini baca aja satu perikop, nanti kan ngerti maksud Tuhan apa, ya. Saya nggak bisa menerangkan apa-apa, saya ingin membahas ayat ini. Sepertinya ayat ini nganggep, wah, opong Allah Tuhan Yesus sendiri ngomong, katanya Tuhan kok nggak bisa apa-apa. Bukan seperti itu, saudara, gitu loh. Ya, Tuhan Yesus itu turun ke bumi kan atas kehendak Bapa, Allah Bapa di surga. Makanya kalau di Kekristenan itu Allah Tritunggal, saudara. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, gitu loh. Allah itu memiliki pribadi yang memiliki peranan yang berbeda-beda. Nah, kalau dikatakan walamu telu alamu, ya terserah Allah, mau jadi 1000 ya bisa. Wong namanya Allah aja maha segalanya, gitu saja kok repot, ya tak? Itu saja kok repot, gitu loh. Ya, makanya iman kita itu sampai di mana, saudara? Wong Allah maha kuasa, Allah mau jadi apa ya terserah. Wong Allah maha esa, dia mau menjadikan dirinya 1000, mau jadikan dosa muka, menjadikan muka 10, mau jadikan apa, itu terserah Allah. Karena Allah itu maha segalanya, dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ciptaannya. Ya, karena dia sang pencipta, ya bisa lah, mau apa aja bisa. Buktinya dia menciptakan alam semesta, ya bisa dengan firman-Nya saja, cuma dengan berkata-kata. Ya, kecuali manusia itu ya dibuat dari tangannya, dari debu tangan, dari debu tanah, dibentuk oleh Allah. Hanya manusia saja yang spesial, ya, binatang saja tinggal menyebut langsung jadi. Gitu loh. Hanya manusia yang spesial, karena manusia dicipta serupa segambar dengan Allah, dari tangan Allah sendiri, saudara. Makanya kita tidak bisa berbuat apa-apa
kalau Roh Kudus tidak menuntun kita, kalau tidak Roh Allah menuntun kita gitu loh. Ya, sampai di mana pengertian ini masuk ke dalam setiap pendengar firman Tuhan saat ini. Roh Kudus, tolong berikan kelembutan hati, berikan pikiranmu mengalir atas pikiran mereka semua, supaya firman ini tercerna dengan baik dan benar, dan mereka mengalami pembaruan dalam hidupnya. Dan saya yakin hidup kami bukan hidup dalam kedagingan, tetapi hidup kami adalah hidup di dalam roh yang menyala-nyala sesuai tuntunan Roh Kudus-Mu, berjalan dalam kebenaran seluruh firman-Mu. Haleluya, amin. Saya percaya Roh Kudus terus tuntun, tolong kita untuk semakin kita tetap berjalan dalam kebenaran firman ini. Ya, jangan salah ngerti saudara, jangan salah ngerti. Ya, jadi kalau membaca ayat itu satu perikop, apalagi kalau menyampaikan firman Tuhan bukan yang seagama, itu jelas nggak masuk kriteria saudara. Jadi kayak saya gini ya, umpamanya saya orang Kristiani, saya membahas agama Islam, ya jelas nggak masuk saudara, nggak masuk, nggak bisa, sudah. Kepercayaan kita itu sudah berbeda ya. Kalau di agama Muslim, agamamu, agamaku, nggak masuk saudara, nggak bisa. Kekristenan dimasukkan di Islam nggak bisa, Islam dimasukkan ke Kristenan nggak bisa. Jadi kalau orang-orang ada yang pindah atau hijrah istilahnya ya, orang Kristen jadi Muslim, orang Muslim jadi Kristen, ya situ tanggung jawab mereka sama Tuhan masing-masing, sama Allah masing-masing. Manusia nggak bisa menghakimi gitu loh. Ya itu urusannya dia masing-masing sama Tuhan, nggak bisa kita hakimi. Kalau saya pribadi, keimanan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memberikan hidayah, memberikan hikmat bagi tiap-tiap orang pilihan Allah gitu loh. Kalau keimanan saya kebetulan kan saya Kristiani, percaya Tuhan Yesus saudara. Jadi ya saya yakin, percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Mana ada ayatnya firman Tuhan setelah Tuhan Yesus ada penyelamat lain selain Tuhan Yesus? Nggak ada saudara, nggak ada, di firman Tuhan nggak ada ya. Jadi intinya itu kenapa orang-orang Kristiani nggak bisa percaya dengan agama yang lain, karena iman kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan dan juga nggak bisa milih saudara. Kayak saya sendiri ya toh, tahu-tahu jadi Kristen gini ya nggak bisa milih. Kenapa saya jadi Bambang orang Cina gitu, keturunan Cina yang lahir di Indonesia, juga nggak bisa milih saudara. Kayak saudara sekalian sekarang ya, pendengar di channel ini, saya yakin apakah kita bisa milih hidup ini? Nggak bisa saudara. Hidup ini kalau di Yesaya itu sudah dikatakan bahwa hidup kita itu dirancang oleh Tuhan sebelum dalam kandungan ibumu. Engkau sudah kurancangkan kehidupanmu, yaitu rancangan yang damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu di dalam tangan Tuhan gitu loh. Makanya semuanya itu sudah ada di dalam tangan Tuhan, koridor Tuhan, koridor Allah sendiri dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa memilih, saya mau jadi siapa, anak presiden, yang nggak bisa. Jadi orang kaya, mau jadi orang miskin lah, saya mau jadi orang cacat, nggak bisa saudara. Nanti kalau ada orang yang ngomong, loh nanti kalau kamu sudah dewasa saya milih. Ya sekarang saya tanya, kalian, kita semua orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, suruh pindah agama mau enggak? Nggak bisa saudara. Demikian juga orang-orang Muslim, suruh pindah ke Kristen, nggak mau dia, karena dia sudah memiliki keyakinan itu gitu loh. Makanya hidup itu nggak bisa memilih gitu loh. Kalau kita ngomong bisa memilih, buktikan. Ya buktikan kamu pindah ke agama yang lain, hijrah, coba pindah kalau bisa. Kan nggak bisa, nanti mesti nggak mau. Karena apa? Ya sini mantapnya di situ. Kenapa bisa mantap? Ya nggak tahu. Ya karena kita sudah dipilih Allah, masing-masing sesuai kepercayaan dan keyakinan kita. Kalau di kekristenan kan buka di Wahyu itu, di kitab-kitab pasal-pasal terakhir ya, sekitar 21 atau 20 apa 21 saya lupa. Yang jelas itu nanti kita dibukakan kitab kita masing-masing, dihakimi sesuai kitab kita masing-masing. Dibuka kitab-kitab itu, kita dihakimi sesuai kitab kita masing-masing. Kemudian ada satu lagi, yaitu kitab kehidupan, tentang kehidupan kita selama di dunia ini saudara.
Nah, itu nanti ditimbang sama Tuhan. Ditimbang dengan kitab-kitab kehidupan yang dibukakan sesuai keimanan mereka masing-masing dan kitab kehidupannya. Dibalanskan antara saldo dan debit, istilahnya begitu saudara. Seperti yang saya ajarkan di sesi-sesi berikutnya, sebelumnya, bahwa kehidupan di dalam tuntunan Roh Allah dan kehidupan secara daging. Nanti yang dicontrengi itu yang kehidupan dalam Allah aja, yang dalam dagingnya dibuang, tidak usah dicontrengi. Jadi hidup kita semakin berkenan sama Allah dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita hanya untuk memuliakan Allah. Seperti season kemarin juga diceritakan bahwa orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, hidupnya bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau kita belum untuk memuliakan Allah Bapa dalam hidup ini, hanya untuk kesenangan pribadi, untuk memuliakan, membesarkan namanya sendiri, ya seperti saya gini, hamba Tuhan, terus saya senengane membesarkan nama saya supaya nama saya terkenal, lah itu ya nggak benar saudara. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, nama Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Karena kepala kita yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita itu cuma anggota tubuh saudara. Yang dilihat itu harusnya Allah, kepala ini dalam kehidupan. Semua hal, manusia itu kalau nggak percaya, kenapa harus ada KTP ke wajahnya, kok nggak kakinya, kok nggak tangannya gitu loh, yang dipotret. Kenapa wajahnya? Yaitu yang sebagai pengenal manusia itu gitu, karena beda-beda mukanya. Kalau jempol tangan aja yang dipotret ya tetap nggak bisa saudara. Lonceng di wong iki duwe jempol sing iki, tapi wong sing dia gitu. Mukanya. Makanya kalau kepala kita itu Kristus, harusnya di dalam kehidupan kita anggota-anggota tubuh Kristus itu ya kepala itu ya Kristus itu yang harus kelihatan. Makanya kita nggak bisa apa-apa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran Allah tanpa kita pakai kepala Kristus. Dan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus itu saling bersatu, berdoa, memaafkan, dan saling melengkapi. Karunia berbeda yang masing-masing berbeda tapi saling melengkapi. Begitu loh saudara. Bisa paham enggak? Bisa paham enggak? Kalau nggak bisa paham nanti bisa konseling secara pribadi aja. Saya nggak merasa hebat saudara. Saya ingin share saja sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia talenta berbeda. Makanya kita sekarang ini, selama ini, kalau kita tidak memakai kepala Kristus, ya nggak bisa lah. Kepala kita lepas, berarti kita ini tubuh kita berjalan sesuai keinginan daging tanpa kepala Kristus berarti. Jadi manusia tanpa kepala, hidung. Lucu saudara. Itu orang-orang yang beriman seperti itu. Makanya di season-season yang lalu juga sudah diceritakan Yesus berkata tentang kehidupan kita, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang antikris, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya yaitu antikris semua itu loh. Makanya ya ayolah kita belajar. Saya nggak mau menyalahkan orang lain karena hidup itu nggak bisa milih saudara sebenarnya. Makanya saya hanya bisa berdoa syafaat, ya ayo kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, yang dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus. Setiap orang yang percaya itu dengan sukacita memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada sesama. Kalau nggak memberitakan Injil Kerajaan Surga gampang habis. Doa syafaat aja kayak saya gini, doa tiap pagi. Kalau dipikir-pikir ya nggak kuat, tetapi buktinya Tuhan kasih kekuatan, strong, semangat. Ayo saudara, firman Tuhan ini sangat sederhana. Kita nggak akan mampu seperti Yohanes 5 ayat 30 tadi. Tuhan katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku bisa melakukan segala sesuatu karena perintah-perintah Allah yang ada di dalam setiap kehidupanku. Nah itu firman Tuhan yang kita lakukan. Ayo menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita akan jadi mampu karena Roh Kudus yang menolong kita. Oke, gitu aja ya. Sementara saya yakin percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita dan menjadikan kita semakin cinta sama Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat dan selalu berdoa syafaat, memuliakan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, di Yosua 1 ayat 8 mengatakan, renungkanlah firmanku siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai yang kufirmankan, maka apapun yang kamu kerjakan, pasti berhasil, pasti beruntung, pasti berhasil, pasti beruntung, karena Allah yang menuntun kita. Amin. Haleluya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa one way ministry. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kami menjadi anak-anak raja dan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu sudah mengalir atas kita, maka apapun yang kami doakan pasti terjadi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Dengan penuh sukacita bersyukur tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi pada session berikutnya One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.